Oke kawan-kawan semua, selamat bergabung kembali di diskusi Jelajah Imajinasi Marcel Marceau. Kita lanjutkan di sesi. Halo Mang Arya, ada Mang kedua. Arya tuh. Iya, Mang Arya mungkin mau bertanya tentang Marcel Marceau. Silahkan. Ada juga Kang Ebi Langkung baru bergabung, selamat datang. Gi, bisa diceritakan nggak Gi, gimana jadi tentang imajinasi gitu kan? Imajinasi ini kan luas dunia, bagi gua nggak ada batas gitu kan. Selama hidupnya kayak gimana sih? Nggak, dia emang nggak ngartis lagi. Yang harus apa diliput media gitu atau gimana? Ya. Dia enggak ya? Enggak, cuman dia memang punya tim yang solid, manajemen yang bagus dan tim yang solid. Gitu. Dia punya orang wardrobe, orang kostum. Gitu. Dia punya road manager ibaratnya, atau orang yang udah mempersiapkan dia harus pentas di mana, dia harus bagaimana. Nah itu udah proper gitu. Di zaman itu udah proper, men. Itu tahun berapa tuh? 80-an kayaknya. Nah, Udah 60-an? 80-an dia udah proper. Oh. Makanya dia bisa tur ke beberapa negara gitu. Ya. Dan dia juga ya sebagai, dia kan udah diakui sebagai pejuang ya, dapat bintang tanda jasa dari Perancis, otomatis kan naonnya ada semacam founding lah, ada semacam sponsor tetap gitunya untuk menyebarkan pantomime dia gitu kan ke berbagai negara. Iya. Nah, terus lu kan sangat terinspirasi sekali gitunya. Marcel Marceau menjadi spirit buat dunia pantomime lu gitu kan. Iya. Sejauh mau sampai kapan sih lu berpantomim? Ya karena lihat bentar Gi, lihat realistis ya Gi ya, dari zaman dulu, zaman Marcel Marceau aja dia udah, orang tuanya udah punya panjangan, ngapain lu jadi seniman gitu kan. Yeah. Terus sekarang juga realitanya juga kayak gitu, orang tua kan ngapain lu jadi seniman gitu kan, nggak ada duitnya gitu, mending kerja yang realistis aja lah gitu kan. Nah lu sendiri ini menjadi pilihan lu berpantomim gitu, mau sampai kapan? Sampai nggak bisa gerak, udah sampai titik dimana tidak bisa ngapa-ngapain. Coba nih, Gatot mungkin pernah tahu cerita Mimi Rasina. Ya. Sampai akhir hayat kan gitu. Ya. Nah, bahkan ketika dia di kursi roda ya, nggak salah ya, dia masih menari. Ya, walaupun dia di kursi roda nari. Udah nggak udah nggak sekokoh seperti dia. Ya. Sampai matanya sakit, juga kan udah hilang penglihatannya kan. Ya. Nah, cerita dari Marcel Marceau juga menarik, Tot. Jadi Marcel Marceau di umurnya, ketika dia mau meninggal ibaratnya, dalam keadaan sakit, jompo di panti jompo waktu itu dia. Nah, panti jompo? Di panti jompo. Terus dia kan punya anak 4 orang, nggak diurus sama anak-anaknya gitu, gimana tuh? Jadi mungkin ini jadi kebudayaan mereka ya, kebudayaan di luar. Ketika menaruh orang tua, bukan menaruh memindahkan ya, menitipkan lah ya, dengan bahasa yang menitipkan ke panti jompo gitu. Karena sepertinya panti jompo menjadi ruang kebebasan untuk Marcel Marceau, dan anaknya juga biar hidupnya juga tidak berpikir pada orang tua. Kita ambil positifnya gitu. Iya. Nah, Marcel Marceau itu ketika masa-masa dia akan meninggal di umur 84 tahun. Nah, dia masih pantomim dan dia minta diputar lagu Mozart Piano Concerto nomor 21. Itu perform dia mendengarkan itu terakhir. Edan deh. Dia pengen diputar Mozart Piano Concerto number 21. Dan dia beraksi itu, perform. Dan dia main, hanya menggerakkan tangan. Itu ada dokumentasinya, Gi? Nah, itu sampai hari ini gue masih nyari. Tapi data
ini ada di beberapa artikel. Jadi lu pencariannya memang secara pengarsipan juga tentang Marcel Marceau ini sangat terbatas itu, terus mungkin akses lebih akses yang sulit ya, padahal sebenarnya ada gitu yang mendokumentasikan. Ada. Tapi karena salah satunya kayak ada bahasa Prancis, Inggris, Rusia, Swedia, nah itu merumitkan juga. Ya. Terus gue menarik nih, dia kan seniman itu kan pasti bakal bersinggungan dengan dunia politik, dunia ya yang hal-hal yang sensitif kayak gitulah. Diceritakan sempat nggak sih dia bergabung ke politik, masuk ke partai politik atau jadi DPR kayak atau jadi menteri atau apa? Oh enggak. Jadi orang pemerintahan pernah? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Lu tahu kenapa dia memilih untuk tidak? Pasti tawaran pasti ada ya. Bisa jadi, mungkin. Nah, dia memilih untuk bikin sekolah, kemudian mengajar di sekolahnya. Dia lebih fokus ke dunia pendidikan. Ya, itu murid-muridnya dari berbagai macam benua. Itu bentar. Sekolah itu sekolah apa? Sekolah umum atau sekolah lebih ke pantomim? Pantomim. Oh, lebih ke pantomim. Ya, mengajarkan sikap tubuh, mendapat imajinasi dari mana gitu. Oh. Dan metodenya yang dia pakai adalah itu, sikap tubuh. Terus pasti dia akan turun langsung gitu. Dan sekarang sekolahnya itu masih ada? Dia turun langsung. Hah? Dan sekarang sekolahnya itu masih ada gitu? Masih ada. Murid-muridnya pun melanjutkan. Oh. Karena ya sangat luar biasa sekali ya seniman. Ya, jadi dua muridnya Marcel Marceau itu yang sekarang menjadi presiden World Mime Organization. Dua muridnya. Oh. Jadi presiden World Mime Organization. Itu siapa orang-orang Prancis itu? Dua murid lulusan sekolah pantomim Marcel Marceau. Nama sekolahnya apa, kalau boleh tahu? Bahasa Prancis, bentar. Bahasa Prancis. Bahasa Prancis seliernya dialeknya kan. Le Mime. Apa Marcel Marceau menciptakan karakter yang paling terkenal dan dikenal secara internasional? Sekolahnya itu bentar. Pokoknya ada Le Mime lah. Le Mime Marcel Marceau. Ya. Oke. Gi, ada pertanyaan nih. Apa Marcel Marceau menciptakan karakter yang paling terkenal dan dikenal secara internasional? Kayaknya udah kejawab tadi ya. Nggak ada. Namanya Bip the Clown. Nah, Bip. Itu juga salah satu nomor repertoire Marcel Marceau. Karya Marcel Marceau, Bip judulnya. Nah, Bip itu sama seperti yang dilakukan oleh W.S. Rendra ya, kayak mini kata gitu. Tapi ini Bip yang dilakukan Marcel Marceau adalah menjadi identitas dirinya, karakter dirinya gitu. Bip the Clown. Itu tahun berapa gitu? Wah, itu Bip the Clown. Ini karakter banget, karakter Marcel Marceau, Bip the Clown ini. Bip the Clown itu sekitar tahun berapa ya? 40-an gitu. 40. Berarti masih zaman Perang Dunia Kedua itu. Dia udah nyutain karakter itu. Pokoknya itu yang terkenal lah, yang terkenal dan akhirnya dikenal oleh seluruh dunia. Bip the Clown, Bip the Clown, Marcel Marceau. Oke. Terus Gi, kembali ke pantomim, perjalanan kisah pantomim di Indonesia. Realitas pantomim di Indonesia apakah sejalan nggak sih dengan imajinasinya Marcel? Atau masih sebatas hiburan doang? Ya. Yang pertama masih
sebatas hiburan. Pertama masih sebatas hiburan. Ya. Terus? Nah, terus akhirnya bersifat narasi. Kedua bersifat narasi. Dan selalu memakai gaya-gaya cermin. Padahal kemajuan zaman itu banyak dipengaruhi kan gitu. Ya. Nah. Dan beberapa kali gue bilang bahwa pantomim Indonesia harus menjadi dirinya sendiri gitu. Ya, yang ada di negara ini seperti apa, kemudian kita bisa sebarkan ke dunia gitu. Iya, betul. Ya, salah satunya adalah bisa berkolaborasi dengan media apapun, disiplin apapun, sama orang-orang antropologi, psikologi, ilmu komunikasi gitu. Itu kan, terus gue lihat perjalanan pantomim lu ya, di gestur gerak lu kan, ada yang gue lihat kan justru lu sendiri berusaha menggabungkan itu kan, ada unsur-unsur tari, unsur-unsur silat. Gue kan pernah lihat itu pantomim lu ada ini gerak-gerak diambil dari gerak silat deh, ini dari gerak-gerak tari deh. Nah itu juga salah satu inspirasi juga dari Marcel Marceau tuh, yang akhirnya jadi karakter lu sendiri gitu di pantomim dunia itu. Gua nggak ngomongin lagi Indonesia, ini dunia gitu, karena kan gerak-gerak lu langka gitu kan. Iya, maka salah satu itu. Jadi salah satunya itu. Gue juga kan sebelum melakukan itu kan juga melihat Marcel Marceau seperti apa gitu. Karena ibaratnya kita tidak jauh lah dari apa para inspirator yang mempengaruhi proses kita gitu kan. Iya. Makanya ibaratnya Marcel Marceau disiplin balet. Indonesia tidak punya balet. Iya. Oke. Coba dengan pencaksilat ibaratnya. Ambil dasar-dasar yang tubuh gue mampu. Gue ambil itu. Iya. Gitu. Nah, ada teman-teman yang memaksakan balet, ya mau jadi balet gitu. Kekawakan gitu. Tidak menjadi tubuhnya gitu. Iya. Les balet aja udah mahal banget, apalagi beli sepatunya gitu kan. Karena pada dasarnya juga ya tubuh kita kan tubuh keindonesiaan gitu, dan tubuh kita ya dibentuk dengan tradisi Indonesia nyaginya. Itu bisa dipaksakan harus balet, harus modern gitu kan. Iya. Kayak gitu. Nah, ini jadi si pantomim itu memang fleksibel ya Gia, dalam perjalanannya gitu, dia bisa masuk ke ruang-ruang apapun gitu nya. Tidak sebatas ya punten ya, sebatas ruang untuk menghibur acara ulang tahun anak-anak kayak gitu. Tapi juga bukan. Cara Chaplin kan juga bilang begitu. Bukan sekedar lucu-lucuan itu gitu. Sebenarnya bukan not is fun gitu kan. Karena yang di not is fun. Iya, karena kan bukannya lucu-lucuan, karena yang kita lihat ada pesan-pesan yang terdalam. Iya. Pesan-pesan tersembunyi tapi ditampilkan dengan visual seolah komedi satir gitu. Tapi yang itu bisa jadi refleksi. Makanya akhirnya dalam kandingan dan gerakan itu yang merefleksikan seseorang. Ini yang dibilang sama Marcel gitu. Nah, terus tokoh pantomim Indonesia sendiri mencerminkan itu nggak sih? Mengusung nilai-nilai nggak sih? Karena ya selama ini ya menurut penilaian gue gitu kan, gue lihat ya pantomim yang mengusung pesan yang kuat gitu. Apalagi lu bisa terjun si pantomim ini bisa terjun ke ranah aktivisme gitu kan, entah itu aktivis satwa, HAM atau apapun, ya lu gitu kan. Yang lain gue belum lihat gitu kan. Ya, nah, dalam dekade taruhlah Sena Utoyo itu juga melakukan hal yang sama, tapi dia mengambil tema-tema sosial, kaum marginal, karya-karya beca-beca gitu kan, gitu. Wah, itu dan beberapa karya-karya lainnya. Ya, Sena Utoyo. Terus ada kemudian Mas Broto. Sama di Yogyakarta juga seperti itu, sesuai kulturnya gitu kan. Jimet Supardi juga sama. Nah, itu kan dekade-dekade yang sudah lampau, maksudnya tetap kita rawat gitu.
yang seharusnya kita rawat untuk bisa menjadi pegangan bahwa zaman dulu hingga zaman sekarang sama, tapi zaman dan polanya berbeda gitu. Gitu. Nah, untuk saat ini kan banyak beberapa tema-tema pantomim pada akhirnya masih berada di zona nyaman. Nah itu menarik tuh. Yang gue lakukan ya berada di zona ketidaknyamanan itu. Biar menjadi benturan-benturan dan apa ya? Dan gagasan-gagasan baru dari luar sana gitu. Jadi ketika ibaratnya gini, mungkin Gatot pernah lihat story Instagram atau teks-teks catatan-catatan yang pada akhirnya ini yang nulis narasi ini siapa ya? Ya gua gitu, karena gua mencoba untuk belajar ke literasi itu. Gitu. Karena pelaku seni atau apapun ide, ya perlu juga menuliskan sesuatu gitu. Iya. Buat bukti perjalanan berkesenian juga ya sebenarnya ya, buat artefak seniman itu juga gitu kan. Siapa tahu nanti entah tahun kapan, puluhan tahun lagi ada yang menggali lagi gitu kan. Kalaupun pantomime lu sekarang ini nggak maksudnya bisa dibilang mungkin nggak menarik ya karena isinya terlalu berat kayaknya. Mungkin tahun puluhan tahun kemudian ada yang mencari lu gitu kan. Bahwa ini ada seniman Indonesia, pantomime khususnya, berani keluar dari zona nyaman itu, out of the box itu pemikirannya. Gitu. Nah, lu sendiri ada nggak sih yang tokoh-tokoh pantomime yang jadi spirit dalam kehidupan pantomime lu, Gi? Selain Marcel Marceau. Ada pasti. Nah, ada. Charlie Chaplin. Oh, itu yang di luar Charlie Chaplin. Nah, Indonesia sendiri nih. Sena Utoyo. Ini Sena Utoyo gua namanya juga masih awam juga nih di otak gua gitu. Iya, awam juga. Ini perlu ada bikin lagi nanti tentang Sena Utoyo kali ya. Iya. Terus ada ya yang masih hidup Mas Mek Supardi gitu kan. Dengan rekam jejak perjalanannya gitu kan. Ya itu nama-namanya masih asing banget gitu kan. Pasti. Ini ada pertanyaan Tot. Ini udah kan apa Marcel Marceau menciptakan karakter yang paling terkenal dan dikenal secara internasional? Belum, di bawah lagi ada. Oh ada, benar. Loba gini kan. Oh ini nih. Beberapa mime actingnya Marcel Marceau seperti The Judge, Le Petit Café Parisien, The Lion Tamer, The Matchmaker, dan The Bridge Keeper. Mengapa menjadi klasik sepanjang masa dan sering disebut sebagai karya jenius mendapat pengakuan dunia? Nah, eta kumaha tah? Ya. Kurangnya poin salah satunya dalam karya-karya tersebut membicarakan persoalan-persoalan yang ada dalam ruang lingkup beragam gitu. Kayak ibaratnya Le Petit Café Parisien. Dia membicarakan tentang tempat-tempat kafe di Prancis yang selalu menghadirkan apa ya, nuansa yang berbeda dengan karakter tiap negara. Nah, Marcel Marceau memerankan dua tokoh, menjadi pelayan dan menjadi pengunjung kafe. Nah, ada juga The Lion Tamer. Lion Tamer dia menceritakan sebagai pawang singa. Gitu. Nah, ada The Matchmaker. The Matchmaker dia menceritakan seseorang yang ada dalam film Resisten juga nggak salah. Nah, jadi di The Matchmaker ini menceritakan tentang topeng gitu. Pembuat topeng, seorang membuat topeng, dia menemukan kayak topeng atau tanah liat, kemudian dia bentuk, dia jadi topeng. Kemudian topengnya ini dia ganti-ganti dengan dua karakter, sedih dan senang. Nah, gitu. Nah, sedih dan senang gitu. Nah, itu yang ada dalam sisi kemanusiaan kita. Gitu. Nah, ada The Bird Keeper.
di bird keeper ini dia bagaimana menjadi seorang penjaga burung-burung. Oh. Kemudian suatu waktu burungnya ada yang mati. Nah ini bicara bermacam-macam gitu, beragam. Bicara ngomongin satwa, ngomongin manusia, ngomongin orang-orang yang selalu kehidupan yang nongkrong gitu, gaya-gaya Prancis pada saat itu, sosial Prancis pada saat itu. Mungkin sosial beberapa negara juga pada saat itu seperti itu gitu. Yeah. Prancis era-era abad 18, abad 19 gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih. Apakah ada perbedaan jenis mime art Marcel Marceau sama Charlie Chaplin? Terus kenapa kayaknya lebih booming Charlie Chaplin daripada Marcel itu sendiri? Itu gimana, Bu? Jadi berbeda ya, karena Marcel Marceau adalah muridnya gitu. Nah, sebenarnya gini tadi itu, ada bahasa kalau di kita, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya. Nah, si Charlie Chaplin menyebarkan gaya pantomimnya lewat film. Nah, mediumnya adalah film. Karena dia cinta di dunia itu, industri film itu. Gitu. Nah, Charlie Chaplin, Marcel Marceau, gitu. Nah, kalau Marcel Marceau di panggung. Ya. Di panggung, di jalan-jalan, dia mengarsipkan dengan dia merekam untuk mengarsipkan perjalanannya. Gitu. Nah, ini menarik nih. Makanya pada akhirnya Charlie Chaplin lebih kuat karena industri ini yang bekerja gitu. Ya. Ketika industri bekerja, wah itu menyebarkannya masif. Iya. Terus tadi kan gue dengar Charlie Chaplin inspirasinya ada dari penjelajahan tentang kafe-kafe gitu kan, karakter kafe-kafe kayak gimana orang-orangnya semuanya gitu. Terus ada juga tentang pemeliharaan binatang, burung gitu kan. Nah, ini pertunjukannya di mana itu teh di panggung atau justru dia di kafe itu gitu performnya? Di panggung tanpa properti apapun. Tanpa properti apapun. Terus bisa diceritain lebih lanjut nanti itu. Terus orang-orang nangkepnya ketangkep nggak atau ya kembalikan lagi ke penonton gitu? Ketangkep karena kultur pada saat itu begitu gitu. Kafenya gitu, memesan makanan, kemudian menunggu, ngobrol, masuk dapur, mempersiapkan makanan, menawarkan pesanannya, ternyata pesanannya tidak bisa dimakan, entah pada saat itu diceritakan makanannya ini kayak basi atau nggak enak atau keras. Kemudian Marcel Marceau gitu. Dia masuk lagi dapur dengan makanan yang sama, dia hitung waktu untuk bisa keluar lagi dan kemudian dia simpen di meja, pengunjungnya makan dan dia menikmatinya. Padahal itu makanan yang sama. Jadi memang satir gitu, satir. Iya. Jadi memang secara pesan moral yang disampaikan dari gestur geraknya juga udah bisa kebaca gitu ya, udah bisa penonton udah paham gitu kan. Kayak gitu ya. Kirain kan kayak berbeda dengan gue ya yang di tari kontemporer. Itu kan orang masih bias gitu, iya teh nyeritakeun naon sih gitu kan. Iya teh naon sih belum nggak kebaca gitu. Malahan ada persepsi, ada pendapat masing-masing dalam satu karya aja bisa berapa argumentasi gitu kan. Tapi ini karena perkembangan media ya kali. Jadi perkembangan media dan perkembangan otak manusia kayaknya. Jadi ketika dia menafsirkan ya naon sih gitu. Ngerti. Nah, justru pada akhirnya kita punya potensi bagaimana orang itu juga bisa mengapresiasi karya selanjutnya. Iya. Jadi ya memang budaya di sana gitu ya, ketika dia nggak ngerti, ketika dia penasaran, ya gue berarti harus nonton lagi yang selanjutnya gitu. Berbeda dengan
dengan budaya di kita gitu, ketika nggak ngerti gitu, nggak sesuai gitu. Ketika ada pertunjukan selanjutnya dia nggak mau nonton gitu kan. Paling endingnya salaman, wah keren cuy. Ya, itu yang standar lah di dunia pertunjukan ya. Rek hade, rek goreng, oke menghargai ya bagus aja. Handphone, gitu. Lo ngalamin kayak gitu, Ki? Oh, ngalamin. Ngalamin. Cuman kan pada akhirnya balik lagi dari 50 penonton. Paling yang memperhatikan 15. Nah, 15 orang ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang ingin belajar. Ingin mengetahui. Gitu. Makanya setelah pertunjukan pasti ada dialog. Ngobrol di belakang panggung atau di depan. Sambil ngopi atau apapun. Nah, kalau di zaman sekarang pada akhirnya kita ketika perform atau ketika kita pertunjukan, terus satu hari kita diliput media ataupun kita mendapatkan dokumentasi tersebar di sosmed. Nah, di situ jadi ada bentuk ketertarikan orang. Oh Kak, Kang saya juga nonton kemarin, bagus banget. Saya ini perasaannya begini. Nah, itu macam-macam. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang harusnya menjadi investasi atau gagasan dari penonton. Nah, penonton juga punya gagasan selain pelaku di panggung. Ya. Nah, tentang ini kembali lagi ke Marcel nih, Mbak. Ketika dia melakukan sebuah pertunjukan gitu kan, ketika selesai pasti aplaus. Nah, setelah itu dia buka diskusi nggak tentang karya itu, atau setelah aplaus ya udah selesai gitu. Kalau mau diskusi ya silakan aja nanti di belakang. Di beberapa tempat dia melakukan itu, tapi selebihnya dia biasanya di belakang. Atau sebelum pertunjukan. Oh, sebelum pertunjukan dia juga pernah ada presentasi dulu lah sedikit gitu ya tentang kisah cerita pertunjukannya itu. Oke. Ya mungkin kawan-kawan yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi tentang perihal Marcel Marceau ini kepada Om Wanggi. Ini udah 30 menit berjalan dan ini udah ya, silakan teman-teman kalau mau bertanya gitu ya. Season kedua nih, tadi udah 1 jam berlalu. Rencananya cuma 1 jam, tapi karena ini sangat menarik tentang Marcel Marceau ini, saya tambah lagi menjadi 1 jam lagi, 2 jam nih. Ada waktu 30 menit lagi, silahkan kawan-kawan yang ingin bertanya. Jadi yang menarik buat gue di Marcel Marceau adalah selain menjelajahi imajinasinya gitu ya. Kan ibaratnya gini nih. Ini kalau teman-teman nonton video di YouTube juga, ada beberapa karya yang bisa bilang akan mengarah pada bentuk yang nggak ngerti gitu. Gerakannya nggak ngerti, bahkan gerakannya pelan, tapi mengandung arti gitu. Nah, ternyata bukan hanya begini gitu. Nah, yang seharusnya berarti kan ada kekayaan gerak, gitu. Ada perpustakaan tubuh, jadi bermiliaran gerakan tubuh di sana. Gitu. Jadi pada akhirnya seperti melatih otot-otot kita gitu. Nah, apalagi perkembangan zaman, gitu kan. Gitu. Ibaratnya pantomim itu kan benda yang tidak ada menjadi seolah-olah ada. Nah, jangan hanya berpikir seperti itu. Gitu. Jangan hanya menjadikan benda tidak ada, seolah-olah ada gitu. Tapi harus melampaui itu gitu. Nah, ini salah satunya adalah harus banyak literasi, mencari tahu, bertanya, mengapresiasi. Proses perjalanan itu ya yang sangat penting, dan akhirnya ya karena gue juga sadar gitu ya, Marcel Marceau dengan peristiwa yang dialaminya, Perang Dunia Kedua, segala perjalanan, dan akhirnya ya penemuan gerak-gerak Marcel Marceau itu ya dia sendiri akhirnya menemukan sendiri gitunya, karena ku proses eta gitunya, tidak sekonyong-konyong dia, ya yang penting gue eksis nih di seni pantomim gitu. Iya, karena dia juga mengaplikasikannya di dunia gambar. Dia melukis,
drawing, bahkan dia juga bikin storyboard untuk pertunjukan berikutnya, bikin storyboard. Terus Nah, kan, ini kan keren gitu, dia bikin storyboard dulu gitu, bikin plotnya gitu kan. ya. Gitu. Terus yang gua tahu kan Marcel Marceau dia dapat tanda jasa dari pemerintah Prancis, Grand Officer de la Légion de Honor tahun 98 sama The National Order of Merit tahun 98. Itu kan bukti apa? Konkret ya? Naon sih emang bukti nyata gitu nya. Konkret ya? Penghargaan nyata dari pemerintah Prancis ke sosok Marcel Marceau ini. Dan di film Legion de Honor ya? Dan di film Resisten itu kan di endingnya itu kan orang merinding pisan gitunya ningali apresiasi seorang militer pasukan militer gitu. Dia seorang diri dan mereka fokus dan itu si kepala stafnya itu bilang, lu kalian harus lihat ini pertunjukan supaya menjadi inspirasi buat lu berjuang di lapangan gitu kan. Dan itu apresiasinya luar. Perang teh kumaha sih gitu. Coba kan ibaratnya ini panglima kali gitu, jenderal lah ibaratnya. Gitu ya. Ini jenderal nyuruh prajurit nonton pantomim. Bisa kebayang deh? Ya gitu, ya. Terus prajurit pemikiran orang luar. Ilmu apresiasi pertunjukannya dari mana? Pengetahuan apresiasi dari mana? Lama disambung-sambungkan gitu kan ya. Seni jeung perang, ada sih ya seni dalam berperang juga ada gitu. Tapi kan ini kan memperlihatkan apresiasi dari pemerintah gitunya. Terus kan yang jadi persoalan di dia teh naon apresiasi konteks kekinian nih. Apresiasi pemerintah terhadap seni. Jangan berbicara kita luas berbicara seni ulah pantomim komedi di Indonesia gitunya mana ada gitu pasukan batalion baret naon misalnya pasukan kepiting hitam lalajo pantomim ini buat strategi perang nih kira-kira doktrin nggak ada gitunya. Nggak ada. Sampai sekarang lu juga belum pernah kan dipanggil satu pasukan satu batalion lu perform sendiri kayak Marcel belum kan? Nggak ada. Nah ini cuman bentuk-bentuk biasanya kan kalau yang gue tahu adalah kayak di tari ya. Di tari lebih banyak workshop kan untuk oratorium gitu. Itu Hari juga Raya kan, Bayangkara atau apa gitu. Kalau yang gua perhatiin kan itu sebagai kosmetik doang lahnya. Iya itu. Lain gitu. Bisa menggerakkan nasionalisme gitulah menurut orang mewadukan lah gitunya. Inti nama nyadang eta mah dibayar unggul. Nah, ini yang gue bayangin kondisi kayak ibaratnya kondisi gambaran saat seperti itu. Nah, terjadi di Indonesia, coba bayangin. Prajurit atau tentara atau apapun lah, militer atau apapun gitu. Anggota apapun nonton model semacam di film itu. Ya itu maksud gua gitu kan. Terus Ayah 5. Kayak Gatot sendiri gitu. Paham nggak apa yang diceritakan Marcel Marceau di ending gitu? Dia memandang apa, kemudian dia tangannya gitu. Terus pancaran cahaya gitu. Orang lain apa ya iya masih ngorek-ngorek, iya ngomong ke naon sih gitu. Dan itu gestur yang di film Resisten itu sesuai memang sesuai geraknya sama kayak peristiwa yang aslinya nggak? Sama ya? Sama. Kayak apa ya? Kayak rekonstruksi lah. Iya, rekonstruksi. Ya gitu kan. Yang gua rasain sekarang nih, terutama di dunia seni gitunya, ketika ayeuna mah seni nggak bisa lah, cuman hiburan untuk pejabat doang ataupun ya buat kayak kata gua tadi buat kosmetik doang gitunya. Malahan ketika si seniman itu menari, gua pernah nari di hadapan pejabat cuek-cuek aja gitunya, boro-boro ningalikeun atau naon, itu kan menurut gua nganes banget gitunya, sok hayang nalapung gitu kan kanu pejabat gitu teh. Sementara ketika gua lihat di Resisten ini gila penghargaan sama seni itu tentara gitunya, sosok tentara nu keras berangasan tapi ke seni manehna
fokus gitu ya. Dan itu kan faktanya. Fakta. Ya, ya itu yang menurut gua sangat luar biasa itu. Dan ini bisa nggak sih jadi inspirasi nggak sih buat pejabat-pejabat terutama Indonesia? Gimana mau bisa ginya? Oke. Perlu ya gimana sih tanggapan salah satunya, film ini kan launching di saat pandemi di 27 Maret. Nah, itu udah mulai ada coronavirus. Makanya filmnya tidak diputar di bioskop, tapi diputar online dan berbayar. Nah, rencana itu gue mencoba untuk kalau tidak ada pandemi ini, mencoba untuk mengajak orang-orang untuk nonton. Dan kita bahas bersama-sama. Ya, nobarnya. Nobar, jadi ibaratnya tetap beli tiket. Gue kerjasama sama bioskop. Setelahnya kita buat ruang kecil untuk ngobrol gitu. Ya. Tapi karena ada di pandemi. TGV kan. Ya. Tapi karena ada pandemi ini, akhirnya ditunda ya, di cancel. Iya, bahkan bioskopnya sendiri bioskop online. Ada sekitar 8 platform bioskop berbayar. 100.000 bayarnya. Tapi progres lu itu tetap pengen dilanjutkan nggak setelah beres pandemi ini nih? Karena kan terutama di Indonesia pandemi masih awam gitu. Yang lu pengen kerjasama sama bioskop, tetap lu nonton film Resisten nih? Oh iya. Entah tahun depan atau kapan? Kalau kekejar tahun ini masih. Itu juga lagi mikirin strateginya bagaimana gitu. Ya. Karena ibaratnya gue nawarin satu film, tapi tetap semua orang membeli tiket. Gitu. Lu ada koordinasi sama World Mime Organization nggak sih? Kalau dalam hal-hal kayak gini nih, Marcel. Nah, koordinasi hanya informasi. Informasi itu adalah silakan nonton film ini gitu. Dan mereka welcome ya? Mereka welcome. Karena mereka juga punya koridor ibaratnya tidak bisa mengintervensi teman-teman di tiap negara. Karena mereka sadar tiap negara punya keberagaman, punya kultur masing-masing dalam berkarya pantomim, dimanapun untuk idealisme, untuk ekonomi gitu. Ya, Sokman. Ya. Oke. Jadi gue rencana gitu tuh, ada rencana untuk nobar lah. Iya. Ya karena itu menarik tuh, perlu terutama apalagi kalau misalkan lu bisa kerja sama anak-anak sama sekolah-sekolah gitu ya, nyebarin film pantomim itu dan lu bisa ngejelasin lebih banyak. Terutama spirit bahkan sih bukan ya. Sekolah. Bahkan bukan sekolah. Yang nggak terbilang tadi, mungkin instansi-instansi militer. Ya. Menarik. Karena ini bicara tentang perang dunia. Sikap ya. Sikap pemersatu bangsa lah ibaratnya. Ya. Gitu. Menjaga nama baik bangsa atau menjadi perjalanan sejarah bahwa gini loh gitu, ada yang semacam seperti ini. Rekonsiliasi kecil lah gitu. Iya. Ya karena kan ya gue juga tahu lah ya perjalanan karir lu di dunia pantomim yang ya gue lihat lu pantomim di jalan malah digerebek polisi lah, inilah. Sedangkan setelah gua lihat film Resisten ini malah dihargai betul-betul gitu kan, seni pantomim ini. Ini kan jadi kayak jadi naon semacam bias sebenarnya. Semacam gitu sebenarnya. Ya kan semuanya pada akhirnya kita harus belajar dari sejarah gitu ya, mencintai sejarah. Iya. Oke Gi, ini ada pertanyaan lagi. Dari Kang Hartono Wija Ogi. Oh ini kutipan Tot. Kutipan ya. Bukankah ya, bener, Bang. momen paling menyentuh dalam hidup kita menemukan kita tanpa kata-kata? Marcel Marceau. Gi, bisa dijelasin nggak, orang tengah arti ya maksudnya naon ya? Iya, itu kutipan. Ya. Jadi bukankah momen paling menyentuh dalam hidup kita menemukan kita tanpa kata-kata? Memang benar. Jadi bayangin aja ketika kita tanpa kata-kata, kita akhirnya memainkan perasaan. Memainkan imajinasi namun terkontrol dengan baik gitu. Nah, tanpa kata-kata kita tanpa kata-kata
kan begitu gitu. Jadi ketika kita berinteraksi tanpa kata-kata, itu menjadi hal yang membuat kita juga damai tanpa konflik pada akhirnya. Ya. Nah, akhirnya kan banyak orang berkata-kata akhirnya menimbulkan konflik baru, masalah baru. Ya, kayak fenomena sekarang ya. Hah? Ya, kayak fenomena sekarang, komen capruk, jadi masalah gitu kan. Tewaku, Divisi Humas Polri. Selama pandemi ini, Gi, gimana Gi kegiatan pantomim, Gi? Lu kan sangat Kalau kegiatan pertunjukan kan di luar ya? pertemuan langsung mah nggak ada. Makanya akhirnya mempergunakan virtual untuk bikin apa ya, kalau sekarang bahasanya konten atau program gitu. Nah, itu aja deh. Lebih banyak akhirnya komunikasi pertemuan kayak gini gitu. Ya, kalau pertunjukannya, kalau memang udah hatinya enak, kayak pertunjukan. Tapi kalau enggak ya direkam tapping gitu. Ya, memang sekarang lagi fenomenal ya. Seniman-seniman menggunakan virtual untuk menyampaikan gagasannya, entah perform lepas doang gitu tanpa ada isi atau apa gitu kan. Ya, karena kan ruangnya terbatas banget gini. Ya. Nah, ntar yang terakhir saya mau ngutip juga bahasa dari Marcel Marceau untuk bicara tentang ruang dan seperti inilah gitu. Nah, Marcel Marceau itu kan nggak, pada zamannya nggak jelas ya pertunjukan secara virtual kayak fenomena kayak sekarang ini, dia nggak ngalamin ya. Nah, nggak ngalamin, tapi dia bilang pantomim itu adalah virtual realism yang sebenarnya. Karena memakai imajinasi, membayangkan gitu. Ada benda, ada gerbang, ada pohon, ada anjing lewat, ada orang lewat, tukang cilok lewat, perempuan, kayak kakek gitu. Nah, ada pohon jambu, ada anak kecil. Nah, dia membayangkan. Ternyata itu adalah virtual realism. Virtual realism, virtual yang realis ya, yang sebenarnya, yang nyata gitu. Ada pertanyaan nih, Gi. Narasi visual kan penting dalam kesenian. Nah, Maim Wanggi sendiri secara narasi kan kuat, tapi secara visual lebih kuat kamu itu kumisnya gitu. Nah, kumaha, gimana lu mensiasati itu gitu kan, ketika agar imbang antara narasi dengan kekuatan visual di dalam seni pertunjukan kan, karena di Indonesia kan itu masih terperangkap pada ranah visual semata gitu kan. Ketika lu berpantomim mau sekeren sehebat apapun, yang dilihat pasti kumis lu gitu. Nah, gitu gimana sih buat jangan dilihatnya kumis gua dong, yang dilihatnya tuh ini loh, ide gua loh, karasi gua loh. Gitu lain. Nah, silakan jawab. Ya, jadi setiap seniman punya karakter ya, gitu ya. Nah, kumis ini kan juga bagian dari kehidupan itu sendiri, gitu. Tumbuh. Kumis itu bagian dari kehidupan lu sendiri. Tumbuh. Ya. Nah, kemudian menjadi karakter yang orang mengakui, gitu. Nah, ini mah akhirnya orang yang mengakui itu. Iya. Gitu. Jadi karena gue juga mengalami pantomim realis, pantomim yang di panggung, di jalanan, apalagi di panggung ya, bagaimana rasanya gitu. Nah, pantomim jalanan gitu kan, yang selalu berbenturan dengan hal-hal yang ada di tempat itu. Nah, ketika pantomim yang berkuis muncul gitu ya, nah itu kan menjadi walaupun sebelum-sebelumnya udah pernah ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Seorang teman pakai kumis palsu gitu, atau kumisnya dicat gitu, pasti ada gitu. Nah, tapi kan di sini pada akhirnya setiap orang atau setiap apresiator juga harus melihat proses dibalik itu semua, apa yang dilakukan oleh pelaku pantomim ini gitu. Karena ibaratnya baik lagi, kita harus mengawetkan pemikirannya dan melanjutkan gitu gagasan-gagasannya.
Nah, yang pada akhirnya itu menjadi inspirasi katanya. Nah, ambil inspirasi positifnya, ambil movement atau gerak-gerakan atau karya-karyanya di setiap zamannya, gitu. Jadi bukan perkara kumis saja, bisa jadi 20 tahun ada satu karya gue nyukur kumis gitu kan. Lu kepikiran itu buat karya lu ntar entah kapan nyukur kumis? Oh ada, Ada ya? ada. Tapi tunggu tanggal mainnya ya? Ya, itu dia. Ini ada pertanyaan juga nih, Tot. Ya. Ini lanjut nih, menurut Akang berdua nih, bisa nggak mime art teh booming kayak stand up komedi gitu? Terus udah seberapa kuat komunitas pencinta mime art ini di Indonesia? Oh, pantomim tuh sama seperti pejuang sunyi ya. Gitu. Karena pantomim beberapa yang masuk ke industri dan beberapa yang bertahan di dunia panggung. Panggung jalanan atau panggung pertunjukan. Nah, persoalan booming itu baik lagi. Ya. Apakah pelakunya ingin memperkenalkan pantomim lebih jauh? Gitu. Nah, kalau ibaratnya si pelakunya bicara cukup orang sadar dan mengenal, nah itu menjadi poin penting untuk bisa menjadi nilai edukasi. Gitu. Nah, di kita kan pendidikan jelas-jelas apa ya? Sampai hari ini kan pendidikan di kita kan bisa bilang bukan lagi campang-camping, tapi mau dibawa kemana gitu? Ya. Arahnya gitu. Ya. Gitu. Pada akhirnya banyak orang-orang yang tidak percaya pendidikan, sekolah, ngapain sekolah lu masuk sanggar aja deh gitu. Ya. Gitu. Wah, belajarnya sama Agatot aja narima gitu kan. Ya. Gitu. Coba minta bukunya, cari tahu buku-buku apa yang sekiranya gue belajar tari atau belajar sejarah gitu. Gitu. Nah, stand up komedi dalam hal ini kan juga dihadirkan oleh para orang-orang yang udah terkenal gitu. Ya. Dan akhirnya nyaman di situ, ya udah gitu nyaman. Kan mereka juga punya proyek-proyek yang ditawarkan pada industri. Ya. Gitu. Lu sendiri pernah nggak sih selama lu di pantomim mengisi pantomim lu masuk ke ranah industri gitu, ke ranah hiburan gitu? Pernah nggak? Oh iya jelas. Pernah ya? Kita sebagai pelaku pantomim dengan strategi yang kita miliki, itu juga harus masuk ke dalam ruang industri itu. Tapi dengan sesuai porsi kita, mau seperti apa. Ya. Ibaratnya kalau teman-teman di sini yang nonton tahu tentang gua di Mata Najwa, nah itu dia industri. Tapi gue tetap berpegang pada sikap gua membicarakan tentang kesenian. Ya. Dan pantomime di ranah industri ini tidak menjadi titik fokus lu ya, pantomim lu tetap ke ranah aktivisme, pergerakan kayak gitu. Bahkan itu dia bilang hanya sebagai sempalan doang, sebagai hiburan buat lu doang gitu ya? Iya, sebagai ini aja sih, sebagai apa? Ajang nyari duit juga gitu kan, nggak bisa dipungkiri itu. Oh enggak, jadi jelas kalau ibaratnya kalau emang di sana ada duitnya, namanya juga industri kan gitu. Nah tapi selain itu kita bisa menyebarkan gagasan kita di ruang lebih luas dan mengajak apresiator baru untuk menarik bahwa kamu perlu dong pertunjukan panggung. Iya. Jangan nonton bioskop, jangan nonton TV mulu, hadir di ruang pertunjukan panggung. Iya. Oke Ki, terakhir nih, waktunya udah 53 menit. Terakhir, ada pesan nggak yang ingin disampaikan lu buat generasi muda atau buat orang-orang yang berkarya di dunia pantomime? Pesan lu tentang pantomime ini ke masyarakat, silahkan. Ya. Oh ini ada satu pertanyaan lagi nih. Ada. Jawab dulu ya. Milan Sladek, dari Chaplin, Marcio, Stephen Chow. Di dunia pantomime, mengapa Milan Sladek dan Marcio lebih ke bentuk artistik dan teknik bermain? Ya. Jadi Milan Sladek dan Marcio itu lebih kuat di sana karena Milan Sladek juga terinspirasi dari Marcio gitu. Nah,
bentuk-bentuk artistik ini adalah bentuk-bentuk penemuan yang dimana melakukan perenungan-perenungan dan kemudian teknis bermainnya itu butuh juga keberanian, karena ibaratnya gini, ada beberapa karya-karya Milan Sladek itu dihadirkan di gereja gitu. Nah, itu juga bentuk-bentuk keberanian gitu, masuk ke gereja. Nah, gue pun mengalami seperti itu. Lu juga mengalami. Di umur gue 30 lebih ini juga mengalami gitu. Ya. Nah, kembali lagi apa namanya? Bentuk-bentuk artistik atau teknik bermain itu juga harus dikuasai. Teknik bermain, pengayaan bahasa tubuh gitu kan. Nah, apa yang ditemukan? Ibaratnya kita melihat fenomena sosial, kita melihat fenomena digital, nah itu bisa diaplikasikan di bentuk-bentuk artistik dan bisa menyebarkan pesan-pesan yang kita tangkap dari fenomena di luar itu gitu. Karena kan pantomim bukan hanya di satu panggung, tapi juga akan dihidupkan di beberapa tempat-tempat lain. Gitu. Jadi lu juga nggak melulu pertunjukan lu improvisasi itu nggak melulu improv, udah santai aja lah, improv aja bisa. Iya, enggak. Ceritanya enggak ya. Kayak yang sedang gue kerjakan yang gue kerjakan kan turmim tipis-tipis ini kan tertunda. Nah, turmim tipis-tipis itu membicarakan tentang berbagai hal. Salah satunya adalah lingkungan dan manusia, gitu. Karena mungkin di pelaku katanya seniman punya karya-karya yang bisa membaca masa depan gitu. Tapi kan itu kan kita bukan peramal ya. Iya. Gitu. Kita cuman menerka aja gitu, membayangkan gini. Oke, terakhir Ki. Oh ya, masih ada yang mau ngomong, sok. Waktunya 4 menit lagi. Gimana? Ya, terakhir nih ya, buat teman-teman. Jadi pada poinnya adalah ya kita jangan lelah untuk belajar lah, jangan menyerah untuk belajar apapun. Terus kita harus hadir dan melakukan tindakan bila kita mampu untuk melakukannya. Kehadiran dan mengapresiasi banyak hal. Nah, makanya itu yang akhirnya kita bisa terhubung dengan satu sama lain, berjejaring lebih luas lagi. Nah, gue mengutip dari Marcio gitu. Ini terakhir nih. Berkomunikasi melalui keheningan adalah penghubung antara pikiran manusia. Gitu aja sih. Itu Marcio bilang begitu. Oke, Ki. Oke, Gatot. Sangat menarik sekali nih ya, sampai 2 jam nih. Yang pertama gue jadi awal-awal kan cerita sendiri ke lu. Ini gue pertanyaannya apa aja nih ya, tapi setelah ngaguluyur kieu mah nya kala luarnya gitunya. Sampai 2 jam gitu kan, nggak kerasa gitu. Ya seperti teman-teman Lokra ya. Teman-teman Lokra juga kan merawat sejarah Indonesia gitu kan. Gitu. Kita harus belajar itu gitu. Ya. Gitu. Membekukan kali ya. Ya. Oke, Ki. Obrolan nggak akan beres sampai sini ya. Nanti kita entah di luar kita ngobrol lagi lebih dalam lagi tentang Marcel atau tentang pantomim dan tokoh-tokoh lainnya juga gitu. Tapi karena memang ruang di sini sangat membatasi, kita sekian dulu ya, Gi. Tapi nanti kita bikin lagi ya tentang siapa Pasena Utoyo, itu menarik tuh. Iya, boleh. Ya. Thank you banyak ya, Gi. Udah bersedia ngobrol di sini selama 2 jam. Ya, teman-teman juga terima kasih yang udah hadir. Ya, kawan-kawan yang lain juga terima kasih sudah bergabung mendengarkan obrolan kami selama 2 jam. Semoga ada manfaatnya buat kawan-kawan semua. Dan juga bisa menginspirasi juga nih perjalanan Marcel dan juga perjalanan Om Wanggihut ini gitu kan, di dunia pantomime. Selamat Idul Fitri, Gi, dan kawan-kawan semua. Ya. Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Dari kelompok anak rakyat. Sama Bang Hartono. Kalau ada postingan-postingan yang ya agak-agak kurang enak atau itu mohon dimaafkan. Dan juga semoga sehat selalu di masa pandemi ini. Kawan-kawan semua bisa terus berkreativitas, bisa terus beraktivitas. Jangan patah semangat karena ruang yang terbatas. Terus berkarya. Dan
gua ngutip terakhir. Berimajinasi, Dot. Dan terus berimajinasi. Ya. Karena ketika kita berimajinasi itu menghidupkan juga. Ya, betul. Mungkin imajinasinya akan direalisasikan setelah pandemi. Ya. Untuk menutup obrolan hari ini, gua kutip statement dari Marcel Marceau yang dibacain sama Wangi tadi. Jangan mempercayai orang tua sebelum mempercayai diri sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya besok jam 4 sore. Oke, terima kasih Bang Wangi. Sukses ya, sehat-sehat terus. Salam buat Mang Bebeng. Siap. Salam Mang Bebeng, Mang Nuno, salam. Oke. Thank you Gi.